Kembali di Indonesia Business Forum dengan waktu yang cukup singkat di segmen terakhir, saya ke tim Amin terlebih dahulu bahwa program dari Amin harus didukung dengan industri alkes. Bagaimana Pak? Pertama, kita punya sekitar 250.000 posyandu. Di sini dia sudah perlu peralatan-peralatan, apalagi untuk stunting ya. Baik yang digital maupun yang tradisional, tapi perlu sesuai dengan kemampuan mereka, kemampuan pendanaan, dan juga pemanfaatan dari hasil dari alat-alat kesehatan itu yang membuat nanti pengelolaan program lebih baik. Jadi di posyandu kita punya seperangkat yang perlu didukung. Bidan desa, jumlah desa di Indonesia 75.000. Tadi Pak Setia mengatakan bahwa rasionya masih jauh ya, 1:9. Mungkin data lain bisa 1:4 atau 1:5 ya, tapi artinya masih kurang lah. Kita akan berharap punya 1 bidan, 1 desa. Sehingga antara 7 sampai 20 ibu hamil itu bisa dikunjungi 6 kali, diberi vitamin, diberi tabel besi dan segala macam. Tapi terutama juga perubahan perilaku untuk bersiap-siap melahirkan anaknya. Banyak alat-alat yang perlu didukungkan pada bidan desa ini. Ini salah satu peluang. Jadi kalau tadi kita bicara 1-2 aja 35.000 alat ya. Kemudian di puskesmas. Puskesmas itu makin canggih. Dia melakukan untuk prevensi tapi juga kurasi. Nah di sini makin kompleks lah alatnya. Jadi saya kira kalau kita lihat alat, peluang itu ada. Tapi alat bukan satu-satunya jawaban untuk masalah kesehatan. Yang paling penting alat ini hendaknya membantu untuk pencegahan dan promosi. Kalau itu yang kita dahulukan, maka yang paling mendapat manfaat dalam masyarakat banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Prabowo Gibran seperti apa? Prinsipnya rumah sakit pemerintah, pelayanan dari pemerintah tidak boleh hitung untung rugi dalam menolong kesehatan masyarakat. Itu masalahnya. Jangan dihitung untung rugi sehingga meskipun biaya besar karena luasnya Indonesia dengan sekian belas ribu pulau itu, maka harus ada siapkan anggaran untuk memang melengkapi alat-alat ini. Kalau kita ingin terjadi suatu pemerataan pelayanan, maka kita menekankan tadi itu, membangun 250 rumah sakit dalam 5 tahun. Salah satunya adalah untuk kelengkapan itu, supaya terjangkau pelayanan kesehatan itu tidak perlu orang ke ibu kota provinsi. Bisa diselesaikan di ibu kota kabupaten. Itu intinya. Baik. Dari Ganjar Mahfud seperti apa? Baik. Kita tentunya akan sangat mendukung perkembangan industri alat kesehatan. Karena itu sangat penting dalam tata kelola kesehatan kita, dan kita juga melihat bahwa alat kesehatan ini sebenarnya pemerintah sudah melakukan banyak hal. As we speak today, itu alat untuk pengetesan stunting ini lagi dibagikan nih di banyak puskesmas di Jawa. Tadi saya cek sendiri ke salah satu bidan teladan mengatakan alatnya ada Pak, yang nggak ada apa SDM-nya. Jadi ini SDM memang kita menjadi perhatian supaya tadi rasionya bisa tepat Pak, bisa lebih baik. Kalau enggak kasihan itu teman-teman bidan, teman-teman perawat di sana. Nah kemudian hal yang tidak kalah penting untuk perkembangan industri tadi adalah adanya kepastian hukum Pak. Karena kami bolak-balik berbicara dengan para investor, para calon investor baik dalam negeri maupun luar negeri, semua mengeluhkan hal yang sama, kepastian hukum. Oleh karena itu Pak Ganjar dan Mahfud sangat peduli dan sangat siap untuk menegakkan dan melanjutkan kepastian hukum demi ekonomi growth 7%, pembukaan lapangan kerja, dan Indonesia unggul di 2045. Terima kasih. Baik. Sekarang saya minta tanggapannya singkat Pak Handoyo seperti apa? Adakah perlu yang ditambahkan di sini, dipermanis lagi? Saya rasa bapak-bapak ini jawabannya sudah hampir near perfect ya. Namun hanya saya sebetulnya kalau ada waktu pengen bertanya, semua pengen nyediain rumah sakit, alat kesehatan. Anggaran daripada kesehatan di APBN tahun 2022 setelah dipotong dana COVID itu 4,7% terhadap APBN. Tahun ini projected kira-kira 5,8%. Kalau semua mau membangun ini, kira-kira berapa tingkat anggaran yang diperlukan? Mungkin itu ada pertanyaan dan sekaligus penutup dari saya, dan mungkin yang jangan lupa di dalam visi misi kembali lagi adalah masalah UMKM Pak. UMKM itu bukan hanya di sektor non-farmasi dan alat kesehatan. UMKM di sektor farmasi dan alat kesehatan itu jumlahnya puluhan ribu Pak. Apotek, klinik,
Ya kan, dan juga apotek, klinik, toko obat itu puluhan ribu Pak, dan itu kan juga UMKM yang harus dibina. Demikian Cak, terima kasih. Pak Randi, singkat saja. Sedikit, baik, saya pikir yang paling penting untuk dunia usaha memang kepastian berusaha, mungkin tadi kepastian hukum. Kami pikir 3 paslon ini sudah punya program pembinaan atau pembentukan kesehatan masyarakat yang sangat baik. Tetapi kaitannya dengan industri yang kami harapkan adalah memang bagaimana nanti program nyata para presiden yang nanti akan terpilih betul-betul konsekuen, konsisten untuk mengawal kemandirian dan industri alat kesehatan dalam negeri. Itu yang barangkali yang harus betul-betul bisa dijawab. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Randi, terima kasih Pak Handoyo, Pak Satya, Pak Beni, dan juga Pak Fachri Jalal bahwa janji-janji capres-cawapres bidang kesehatan sudah kita bedah, realistis atau tidak, Anda yang pasti punya jawabannya, tepat atau tidak mereka dipilih untuk menjadi presiden dan wakil presiden, Anda yang juga punya jawabannya. Saya Caca Anissa menutup Indonesia Business Forum, selamat malam, sampai jumpa.